Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi beribadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang kami hormati, bahwa manusia itu dihiasi oleh dua hiasan. Satu adalah akal, yang kedua adalah nafsu. Maka tidak salah ketika ada yang menyampaikan bahwa manusia itu adalah separuh manusia, separuh hewan. Kenapa demikian? Hanya saja kita yang bisa menentukan, lebih cenderung ke akal. Apakah kita cenderung kepada nafsu? Ini adalah tanggung jawab kita. Maka ketika Allah memberikan dialog, melakukan dialog dengan akal, Allah menyampaikan sebuah pertanyaan. Wahai akal, ma'arafta man ana. Apakah kau kenal dengan saya? Apa kata akal? Ilahi anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Tuhan saya. Dan engkau adalah yang menciptakan saya. Maka Allah katakan, sadaqta, benar kamu. Maka gilirannya Allah memanggil nafsu. Allah bertanya dengan pertanyaan yang sama diberikan kepada akal. Wahai nafsu, ma'arafta man ana. Apakah kau kenal dengan saya? Apa kata nafsu? Ma'araftu man anta. Saya tidak kenal engkau. Man anta, siapa engkau? Astagfirullah. Maka Allah panggil malaikat, wahai malaikat, beri dia sanksi. Apa ya Allah? Sanksi yang pantas bagi nafsu. Bakar dia di neraka selama 100 tahun. Maka ketika dibakar di dalam neraka, dia menjerit kesakitan, dia menjerit kepanasan. Dibiarkan saja oleh Allah pada saatnya 100 tahun dihadapkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pertanyaan yang sama seperti 100 tahun yang lalu. Wahai nafsu, ma'arafta man anta. Ya wahai nafsu, ma'arafta man ana. Wahai nafsu, apakah kau kenal dengan saya? Sangat mengejutkan pertanyaan atau jawaban yang disampaikan oleh nafsu kepada Allah. Sama seperti yang diberikan pada 100 tahun yang lalu. Ma'araftu man anta. Saya tidak kenal engkau wahai Allah. Siapa? Man anta? Siapa engkau? Subhanallah.
Untuk yang kesekian kali Allah panggil malaikat, wahai malaikat, kasih sanksi dia. Kata malaikat, apakah harus aku kembalikan ya Allah kepada neraka, ke dalam neraka 100 tahun lagi? Tidak, kata Allah. Tapi beri sanksi yang lebih berat, yaitu jangan dikasih makan, jangan dikasih minum 100 tahun. Masya Allah. Apa yang dilakukan atau yang dilaksanakan atau yang dirasakan oleh nafsu, menjerit kesakitan, menjerit kelaparan, haus, lapar, itulah jeritan selama 100 tahun yang keluar dari mulut nafsu. Subhanallah. Setelah sampai pada 100 tahun, maka dia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sampaikan pertanyaan yang sama yang ketiga kalinya dengan pertanyaan yang sama. Wahai nafsu, ma'arafta man ana. Apakah kamu kenal dengan saya? Subhanallah, satu jawaban yang mengejutkan. Anta ilahi wa anta rabbi. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan saya. Engkau adalah yang menciptakan saya, ya Allah. Para pemirsa yang kami hormati, sejenak kita berpikir. Jawaban yang diberikan oleh nafsu dengan jawaban yang benar, dia baru mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia tidak makan dan tidak minum selama 100 tahun. Artinya, nafsu itu baru kenal Allah setelah dia melaksanakan ibadah puasa. Masya Allah. Maka diharapkan kita, umat Muhammad, bisa mengenal lebih dekat dengan Allah setelah kita menjalankan ibadah puasa ini. Setelah puasa ini, kita bersama-sama lebih giat untuk ibadah. Sholatnya kita upayakan on time. Puasanya sempurna, bangun malam lebih baik. Subhanallah. Maka para pemirsa yang kami hormati, yang kami muliakan, betapa manusia yang tidak pernah menjalankan ibadah puasa itu sulit untuk diajak beribadah, sulit untuk diajak kebaikan, karena di dalamnya masih banyak nafsu-nafsu yang dibimbing oleh syaitan, nafsu-nafsu yang diajarkan oleh iblis, yang senantiasa cenderung untuk melawan perintah-perintah Allah. Maka harapan kami di sini, agar setelah berpuasa ini kita punya kesadaran penuh bahwa kita hanya manusia, bahwa kita hanya hamba Allah yang tugasnya tidak ada lain kecuali harus bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Maka siapapun yang meraih puasa ini dengan baik, Allah akan berikan kita kebaikan di surga. Maka tidak ada balasan bagi orang-orang yang berpuasa dengan baik kecuali liqa'i, dia akan bertemu saya di surga. Maka iblis ini harus segera hengkang. Bayuhkah anak iblis la'anahullah urido li Yahya bin Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Diceritakan sebetulnya iblis laknatullah itu ketika berhadapan dengan Nabi Yahya, berhadapan dengan iblis, ada dialog kecil antara beliau dengan iblis. Beliau menyampaikan satu pertanyaan, hai iblis, faqala lahu Yahya, hal nilta minni syai'an qattu.
Apakah engkau bisa dengan bahasa yang mudah untuk difahami? Apakah kamu bisa menggoda saya? Dari arah mana kamu menggoda saya, wahai iblis? Apa jawaban iblis? Lah, saya tidak mampu untuk menggodamu. Saya tidak bisa untuk menembus menggodamu, wahai Nabi Yahya. Illa annahu kutima ilaika ta'am lailatan fatasyahidah ilaika hatta syabi'ta minhu. Kecuali saya bisa menembus engkau, wahai Nabi Yahya. Walaupun engkau seorang nabi, kalau kamu selalu makan, selalu banyak makanan yang masuk ke perutmu, siapapun kamu, saya akan menggodamu. Saya akan merusak tatanan kehidupanmu. Masya Allah. Akhirnya apa? Sampai kamu tidur, anwaradik. Setelah kamu makan, pasti kamu akan ngantuk dan akan tidur. Tentu saja ketika kamu tertidur pulas, perutmu kenyang, tertidur pulas, dipastikan kamu akan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Yahya? Faqala Yahya, lillahi alayya alla ashba'a min ta'amin abadan. Dia bersumpah kepada Allah, demi Allah, saya tidak akan pernah mengenyangkan perut saya dengan satu makanan abadan selamanya. Artinya, beliau janji kepada Allah untuk selalu melakukan puasa dengan baik. Maka apa kata iblis ketika mendengar sumpah daripada Nabi Yahya? Faqala iblis, wa ana lillahi alayya an ansaha adamiyan. Demi Allah, bagi saya tidak akan menasehati kepada anak Adam. Masya Allah. Artinya apa? Saya tidak akan pernah memberitahukan kepada anak Adam. Semuanya akan saya telusuri, semuanya akan saya masuki. Relung-relung hatinya, relung-relung perjalanan darahnya. Untuk selalu saya goda supaya mereka lupa kepada Allah. Supaya mereka suka makan. Supaya mereka tidak mau melakukan puasa. Masya Allah. Maka inilah janji iblis untuk menggoda manusia. Tetapi sekali lagi, kunci untuk kita bisa dekat kepada Allah dan jauh dari godaan setan cuma satu: perbanyak puasa, kosongkan perut. Karena apa? Nafsu yang ada di dalam diri kita itu hanya karena bikasrotil akli, terlalu banyak makan. Masya Allah. Untuk itu mudah-mudahan keterangan pada pagi hari ini supaya puasa kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan niat kita karena Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan oleh Allah la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.